Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Pondasi Matematika. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan diberikan semangat ya dalam belajar, tentunya khususnya belajar Pondasi Matematika. Adik-adik sekalian, kuliah ini diberikan pada semester 1 ya pada tahun 2021-2022. Saya Julan Hernadi bersama Mbak Isnaipi insya Allah dalam satu semester ke depan akan mendampingi adik-adik dalam belajar mata kuliah Pondasi Matematika ini. Sebelum kita lanjut, apa itu pondasi dan isinya apa, saya akan menyampaikan kepada adik-adik sekalian arsitektur bangunan matematika itu seperti apa. Kalau dilihat pada gambar ini, bangunan matematika itu seperti piramid ya, terbalik awalnya kemudian dia mengerucut pada level berikutnya. Nah, adik-adik sekalian, belajar matematika di perguruan tinggi itu sama halnya seperti membangun gedung bertingkat. Jadi mulai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu ada tahapannya. Tidak mungkin kita bisa membangun tingkat 2 tanpa punya pondasi yang kuat pada tingkat 1. Tingkat 1 tidak mungkin bisa dibangun tanpa kuat pondasi di bawahnya lagi dan begitu seterusnya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ada suatu ketika dia akan mengerucut kembali. Jadi mengerucut kembali lebih tajam pada bagian atasnya. Ini artinya bahwa pada level tertentu matematika itu akan menuju spesialisasi. Seperti halnya pada kedokteran itu ada berbagai macam spesialisasi. Nah, kalau pada kedokteran barangkali tidak lebih dari 100 spesialisasi yang ada. Sedangkan dalam matematika faktanya sangat mengejutkan. Menurut Bulletin Mathematical Review itu ada lebih dari 3.400 spesialisasi atau sub cabang di dalam matematika. Ini sangat mencengangkan. Tetapi yang perlu diketahui, apapun bidang yang akan kita geluti, kita jadikan spesialisasi, maka yang paling penting adalah kita membangun fondasi matematika yang kuat. Nah, kemudian berikutnya saya akan sampaikan bagaimana peran strategis fondasi matematika itu di dalam kehidupan ya, di dalam kehidupan sehari-hari dan juga khususnya di dalam belajar matematika itu sendiri. Kalau dilihat pada diagram ini, matematika itu adalah sebuah media untuk membangun kemampuan penalaran dalam berpikir ilmiah. Nah, ini kemampuan penalaran berpikir ilmiah ini itu signifikansinya adalah satu untuk modal dalam mempelajari matematika. Kenapa demikian? Karena objek kajian matematika itu bentuknya abstrak, bentuknya hanya berupa kalimat atau pernyataan, bukan benda. Jadi ini proses pemahaman ya, membangun pengetahuan matematika itu totalitas terjadi di dalam pemikiran ya, pemikiran atau otak manusia. Nah, yang lainnya pada sisi lainnya, kemampuan penalaran dalam berpikir ilmiah itu akan menghasilkan sebuah keterampilan disebut dengan keterampilan berpikir kritis. Nah, ini yang paling strategis sebenarnya. Karena keterampilan berpikir kritis ini sangat penting dalam menghadapi kehidupan abad 21 ini. Nah, para ahli sepakat bahwa untuk menjadi atau untuk unggul ya dalam menghadapi kehidupan pada abad 21 ini, maka orang-orang harus mempunyai yang disebut dengan 4C skill atau dengan kata lain keterampilan 4C. Yang C pertama itu adalah critical thinking. Yang C kedua creativity, kemudian communication dan collaboration. Nah, ini penting sekali kemampuan berpikir kritis karena akan sangat berperan dalam kehidupan kita dalam menghadapi kehidupan abad 21 ini. Kemudian apa saja capaian pembelajaran kita? Yang pertama, memahami kebenaran pernyataan matematika. Jadi kata kuncinya adalah memahami, bukan menghafal. Oke. Yang kedua, menarik kesimpulan melalui argumen yang valid. Kesimpulan yang diperoleh nanti tidak dasarnya adalah feeling atau perasaan, bukan didasarkan pada asumsi, ya, tidak juga didasarkan pada kira-kira, tetapi memang ada argumen yang
menghasilkan argumen yang valid yang menghasilkan kesimpulan tersebut. Kemudian yang berikutnya membuktikan kebenaran pernyataan matematika. Nah, biasanya kita kebenaran matematika itu dianggap saja sudah begitu dari sananya, ya. Misalnya ketika menggunakan teorema Pythagoras kita tidak pernah berpikir bagaimana ini benar, ya. Yang penting kita pakai, ya. Nah, tapi di sini kita mencoba untuk menelusuri dari mana kebenaran itu berasal. Kemudian yang berikutnya memahami bentuk deduktif konsep dasar himpunan dan fungsi. Ini penting, dua konsep yang sangat fundamental di dalam matematika, yaitu himpunan dan fungsi. Kemudian referensi yang kita gunakan adalah buku yang gambarnya sudah ada di sini, ya. Judulnya adalah Pondasi Matematika dan Metode Pembuktian. Penulisnya adalah saya sendiri, diterbitkan oleh UMP Fresh versi cetaknya. Kemudian ada versi elektroniknya yaitu e-book diterbitkan oleh Erlangga. Monggo nanti dikoordinasikan bagaimana cara memperoleh referensi ini. Kemudian bahan kajian kita ada 6 bab di sini, yaitu proposisi dan konektivitas pada bab 1, pada bab 2-nya fungsi, proposisi dan kuantifikasi, pada bab 3 ada aturan inferensi, kemudian bab 4-nya ada metode pembuktian, kemudian konsep dasar teori himpunan ada di bab 5, dan bab yang terakhir yaitu bab 6 yaitu konsep dasar relasi dan fungsi. Barangkali itu untuk pengenalan mata kuliah ini. Kemudian sistem kuliah, aturan penilaian, ya, kemudian dan lain-lainnya itu ditulis secara lengkap pada rencana perkuliahan semester atau yang disebut dengan RPS yang nanti akan dibagikan semua kepada mahasiswa. Sekian, terima kasih.